Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neta Novika Adnan, SOS dari SMAN 5 Bogor. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan dan kesetaraan untuk pelajaran sosiologi kelas 11 IPS. Ya, kita mulai dari diferensiasi sosial. Menurut kalian, apa yang disebut dengan diferensiasi sosial? Ya, betul. Diferensiasi sosial merupakan klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan atau penggolongan masyarakat secara horizontal, mendatar, ataupun sejajar. Jadi tidak ada yang lebih tinggi ketika kita membahas mengenai diferensiasi sosial. Adapun ragam diferensiasi sosial yaitu berdasarkan ras atau suku bangsa, atau juga jenis kelamin dan gender. Bisa juga berdasarkan mata pencarian dan juga agama. Adapun ragam diferensiasi sosial ini sering kita ketahui bisa berdasarkan 3 ciri, yaitu ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Ciri fisik itu biasa bisa dilihat dalam ras, sedangkan ciri budaya bisa dilihat dalam agama dan suku bangsa. Sedangkan ciri sosial bisa dilihat dari mata pencarian, jenis kelamin, ataupun gender. Nah, kita mulai dulu ya dalam diferensiasi berdasarkan ras. Ras itu sendiri merupakan pengelompokan manusia berdasarkan ciri fisik. Nah, mengapa keberagaman ras dikategorikan sebagai diferensiasi sosial ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, karena tidak ada ras yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, tapi mereka hanya terbagi berdasarkan ciri fisik yang mereka miliki, misalkan hidungnya, kulitnya, rambutnya, atau indera-indera lainnya selain indera peraba. Nah, sedangkan diferensiasi berdasarkan suku bangsa bisa dilihat dari keanekaragaman budaya yang ada di sebuah daerah atau di sebuah negara. Nah, dalam hal ini, Indonesia sendiri memiliki lebih dari 1.340 suku bangsa dan semuanya memiliki ciri khas masing-masing. Apabila kita mengetahui unsur-unsur kebudayaan, ada di antaranya rumah atau tempat tinggal, kemudian bisa dilihat juga dari keseniannya, kemudian bisa dilihat dari kepercayaannya, bisa dilihat juga dari senjatanya, dan masih banyak lagi. Nah, adapun diferensiasi berdasarkan jenis kelamin dan gender, nah, secara kodrati, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan, yaitu dilihat dari jenis kelaminnya. Sedangkan ketika kita melihat gender, itu adalah bagian dari konstruksi sosial yang diciptakan oleh masyarakat mengenai kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Nah, hal ini juga berkaitan dengan peran dan status bagi kedudukan antara laki-laki dan perempuan tersebut. Selanjutnya kita membahas diferensiasi berdasarkan mata pencarian. Apabila dicermati, di sekitar kita banyak sekali ya mata pencarian yang ada, yaitu ada yang bertani, menjadi guru, kemudian supir angkot, bahkan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang membutuhkan profesional. Tidak ada pekerjaan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah, mereka hanya dibedakan dari keterampilan yang dimilikinya. Nah, tiap-tiap mata pencarian ini bersifat setara, yaitu tidak dapat dibandingkan karena semuanya itu tidak ada yang baik dan buruk, hanya berdasarkan variasinya saja. Nah, untuk diferensiasi berdasarkan agama, kita bisa mengetahui banyak sekali agama dan kepercayaan di dunia ini. Tetapi untuk di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui, yaitu Islam, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Dan semuanya memiliki kedudukan yang sederajat.
Yang membedakan hanya konsep keimanan, sistem peribadatan, upacara keagamaan, dan tempat beribadat yang dianggap suci. Nah, kali ini kita akan beralih membahas tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yaitu klasifikasi terhadap perbedaan-perbedaan atau penggolongan masyarakat secara bertingkat, sehingga menyebabkan adanya kelas. Nah, dasar stratifikasi sendiri ada yang berdasarkan kekayaan, kekuasaan, kehormatan, keturunan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Nah, dari dasar-dasar tersebut, terbagilah sifat stratifikasi. Ada yang terbuka, yaitu seseorang bisa naik atau turun dalam mencapai sebuah status dan perannya mereka. Memberikan kesempatan anggota untuk berusaha. Nah, ini berkaitan juga nanti dengan achieve status. Sedangkan stratifikasi sosial tertutup, seseorang masyarakat atau dalam konteks masyarakatnya susah keluar dan juga susah masuk di dalam sebuah sistem yang ada. Nah, di sini kesulitan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat berpindah biasanya ditemukan dalam sistem kasta. Sedangkan untuk sifat yang berikutnya adalah stratifikasi campuran, yaitu membatasi perpindahan lapisan pada bidang tertentu, namun bisa juga terjadi perpindahan. Nah, misalkan karena usahanya, walaupun sulit dia untuk masuk, bisa diberikan sebuah penghargaan atau pengecualian untuk masuk ke dalam sebuah lapisan tertentu. Ya, sampai di sini pelajaran mengenai perbedaan dan kesetaraan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak sekalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.